Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan hasil rancangan di Cisco Packet Tracer yang telah saya lakukan. Nah, di sini saya membuat sebuah jaringan sesuai dengan kode soal 08. Nah, di soal tersebut saya disuruh untuk membagi atau merancang sebuah jaringan dari sebuah subnet utama yaitu 172.16.0.10.0/23. Nah, pada jaringan ini yang pertama ketentuannya itu saya disuruh untuk membagi 5 jaringan. Yang pertama ada jaringan LAN 1 yang terdapat perangkat yaitu 126 PC dan satu server DHCP, satu switch, dan satu router. Nah, di jaringan kedua memiliki 64 PC, satu server, satu switch, dan satu router juga. Di jaringan ketiga, saya memiliki satu router, satu switch, dan dua server. Nah, di jaringan server ini juga terdapat sebuah jaringan ya. Ini satu jaringan dan ini satu jaringan lagi. Nah, jadi total dari desain jaringan ini ada terdapat 5 bagian jaringan. Jadi saya akan membagi subnet utama ini menjadi 5 bagian dengan teknik VLSM. Nah, di jaringan pertama saya membagi subnet menjadi 172.16.10.0/24 yang dapat menampung sekitar 254 IP yang dapat digunakan. Dan di jaringan WAN 2 saya menggunakan jaringan 172.16.11.0/25 yang dapat menampung IP sekitar 126. Lalu di jaringan ke LAN 3, di sini saya menggunakan 172.16.11.18/29 yang dapat menampung 6 IP. Lalu di jaringan ini saya menggunakan jaringan 172.16.11.136/30 yang dapat menampung 2 IP address. Dan di jaringan ini juga saya menggunakan jaringan 172.16.11.140/30 yang memiliki IP yang dapat digunakan sekitar 2. Baik, selanjutnya saya melakukan konfigurasi pada masing-masing jaringan ini. Konfigurasi yang pertama yaitu saya mengkonfigurasi IP address ke jaringan ini, semua jaringan ini. Yang pertama saya mulai dari LAN 1. Di sini saya menggunakan IP statis kepada router dan server. Untuk IP yang DHCP saya mengaturnya di dalam server DHCP 0 ini. Nah, di sini saya mengaturnya. Jadi saya mengatur pertama default gateway-nya dan mengatur start IP-nya sesuai dengan jaringannya. Di sini saya mulai dari IP address titik 3 karena titik 1 dan titik 2 tadi sudah digunakan oleh router dan server. Nah, sekarang saya akan tes untuk mengambil IP-nya. Nah, sini saya akan tes. Nah, DHCP request successful. Ini artinya konfigurasi DHCP tadi sudah berhasil. Selanjutnya saya melakukan konfigurasi IP di sini. Sama seperti yang sebelumnya, saya menggunakan IP statis pada router 1 dan server. Dan untuk yang isinya, saya menggunakan IP DHCP dari konfigurasi pada server DHCP 1. Di sini saya akan membuktikan apakah settingan IP DHCP tadi sudah berhasil. Ini saya ulangi. Baik, DHCP request successful. Sama seperti tadi, ini tandanya konfigurasi IP DHCP yang ada di sini sudah berhasil diterapkan ke PC yang ada di sini. Nah, saya juga melakukan konfigurasi IP statis pada router di router 2 agar membentuk sebuah jaringan antar router dengan router 1. Di sini konfig IP yang saya gunakan yaitu nih 172.16.11.142 dan di sini saya menggunakan 172.16.11.141. Lalu di sini juga sama, saya melakukan konfigurasi IP statis untuk dapat membuat sebuah jaringan baru untuk penghubung antar router. Nah, di sini saya menggunakan 172.16.11.137 dan di sini saya menggunakan 172.16.11.138. Selanjutnya saya melakukan konfigurasi routing agar setiap jaringan ini dapat berkomunikasi satu sama lain. Saya akan tes jaringan yang ini ke jaringan yang ini. Nah, di sini sudah sukses. Dapat dilihat.
Lalu saya akan ngetes dari jaringan ini ke server. Nah, mungkin pilot awalnya kita tes sekali lagi. Nah, di sini sudah sukses. Lalu saya juga tes untuk bagian jaringan ini untuk ke server. Nah, awalnya pilot dulu, lalu kita tes sekali lagi. Nah, sudah sukses. Nah, berarti tandanya konfigurasi dari routingnya sudah berhasil dilakukan, sehingga setiap perangkat ini dapat melakukan ping satu sama lain. Selanjutnya, saya melakukan konfigurasi untuk menampilkan sebuah tampilan web yang dimana saya melakukan pertama yaitu setting tampilannya dulu di sini. Di sini saya menyeting tampilannya seperti ini. Nah, setelah saya menyeting tampilannya, saya mendaftarkan URL dari tampilan web tadi. Ini saya mendaftarkan URL learning.edu yang dimana memiliki address 172.16.11.130. Nah, address ini berasal dari IP server ini. Nah, setelah saya melakukan konfigurasi seperti itu, saya melakukan konfigurasi DNS servernya kepada setiap PC ini agar nanti PC-PC ini dapat membuka alamat URL dari learning.edu tadi. Nah, di sini saya lakukan konfigurasi DNS-nya. Nah, di sini saya masukkan IP address dari server DNS-nya, yaitu yang ini. Saya masukkan, jadi ketika PC mengambil request DHCP, dia otomatis DNS-nya juga sudah tersetting nantinya. Nah, begitu juga yang di sini. Nah, jadi dia sudah otomatis terisi. Jadi sekarang saya akan tes untuk mengakses web yang telah saya setting konfigurasinya tadi. Baik, saya akan akses sesuai dengan URL yang tadi yang telah saya datakan, learning.edu. Nah, PC yang bagian sini sudah berhasil mengaksesnya, mengakses tampilannya. Nah, ini sudah berhasil, lalu kita tes yang pada bagian PC jaringan ini. Nah, di sini sudah terbuka PC-nya, web tampilannya. Saya akan akses coba learning.edu. Nah, di sini lihat dia sudah tampil tampilan website yang telah saya daftarkan tadi sama seperti pada bagian jaringan ini. Nah, di sini menandakan bahwa konfigurasi DNS server dan tampilan dari webnya tadi sudah berhasil dan dapat diakses. Baik, sekian penjelasan dari hasil rancangan yang telah saya buat di Cisco Packet Tracer ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.